Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang animasi dasar yang nanti akan dipraktikkan di dalam aplikasi Blender. Pada animasi dasar kita nanti akan menggunakan teknik keyframe. Apa itu keyframe? Keyframe yaitu merupakan kunci dari setiap adegan. Jadi seorang animator itu harus pintar untuk menentukan keyframe dari sebuah gerakan. Baik, silakan Anda bisa membuka aplikasi Blendernya. Kita akan mempraktekkan objek dasar dari yang sudah tersedia di Blender. Untuk gerakan sederhana, saya akan menggerakkan objek kubus ini dari kiri menuju ke kanan. Saya akan naikkan terlebih dahulu. Jadi nanti objeknya dari kiri sini akan menuju ke kanan dengan teknik keyframe. Maka kita akan memerlukan dua buah keyframe di mana objek itu akan direkam dari sebelah kiri dan objek akan direkam pada sebelah kanan. Kaitannya dengan di timeline di bawah ini, silakan diperhatikan di sini start awalnya yaitu ada di frame 1. Saya akan geser terlebih dahulu objeknya di samping kiri pada sumbu X ya, merah. Kemudian ini framenya ada di frame 1. Jadi untuk teknik keyframe di Blender ada beberapa cara. Saya akan menerangkan beberapa cara tersebut satu persatu. Ya, cara pertama yaitu pertama letakkan framenya di frame 1 sebagai frame awal. Kemudian objeknya sudah ditentukan posisinya di mana. Silakan Anda bisa tekan keyboard I. Di sini sudah ada opsi atau pilihan insert keyframe menu. Jadi di sini saya akan merekam lokasi dari sebuah objek. Saya hanya butuh lokasinya saja. Kalau Anda membutuhkan rotasi atau perputaran sebuah objek, untuk merekam sebuah perputaran objek, Anda bisa memilih rotation. Kalau Anda ingin merekam sebuah adegan objek itu dari kecil ke besar atau besar ke kecil, Anda bisa memilih scaling dan sebagainya. Baik, kembali saya akan pilih location sebagai kunci pertama dari objek kubus ini. Kemudian di time slider di bawah ini Anda bisa perhatikan di sini sudah ada warna kuning yang artinya di sini sudah ada perekaman sebuah keyframe yang sudah direkam di frame 1 ini. Saya akan pindahkan time slider pada frame 20. Kemudian saya akan pindahkan objek ke samping kanan pada sumbu X ini. Kemudian saya ketik I pada keyboard. Saya pilih location. Silakan untuk playback atau ALTA shortcutnya. Maaf, saya akan setting dulu untuk end frame-nya. Saya setting ke 30. Secara default di Blender mulai dari frame 1 hingga terakhir frame 250. Anda bisa mengcustom atau menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Baik, saya akan men-set frame 30 ini sebagai frame terakhir. Saya letakkan time slider pada frame 30, kemudian saya pencet atau ketik E pada keyboard atau N ya. N di sini end frame. Dan saya playback ALTA. Seperti ini. Jadi sangat sederhana sekali untuk membuat sebuah animasi dengan metode keyframe, di mana kita menentukan posisi awal pada frame pertama dan posisi selanjutnya pada frame yang sudah ditentukan selanjutnya juga. Baik, ini cara pertama untuk merekam sebuah keyframe dengan cara insert keyframe di 3D view. Saya akan hapus objek ini. Kemudian saya akan tambahkan objek atau
ganti objek ya, Shift A, saya akan pilih UV speed lingkaran, dan saya akan naikkan dulu. Cara kedua yaitu pada panel properties di sebelah kanan. Ini ada tombol plus di samping kanan ini, Anda bisa klik atau bisa tekan tombol N pada keyboard. Ini untuk menampilkan dan menyembunyikan tombol properties di samping kanan 3D view. Jadi, di sini ada panel transform, di mana panel transform ini yang menjelaskan posisi objek yang ada di 3D view. Oke, selanjutnya saya akan menentukan frame awal, yaitu kembali ke frame 1 lagi sebagai awalan. Kemudian untuk lokasinya saya akan fokus di sumbu X ya, warna merah. Kemudian di sini saya akan setting minus. Jadi kalau minus posisinya ada di ke samping kiri seperti ini. Kemudian di transform location ini pada sumbu X saya akan klik kanan dan pilih insert single keyframe seperti ini. Jadi kalau saya memilih insert single keyframe, yang hanya direkam yaitu hanya sumbu X. Kalau saya memilih, misal saya undo dulu, saya pilih insert keyframe, ini semua sumbu XYZ akan terekam sebagai keyframe. Ya, jadi untuk sederhananya cukup merekam sumbu di mana yang akan kita butuhkan saja. Saya undo. Oke, saya akan di sumbu X, klik kanan, insert single keyframe. Kemudian saya posisikan di frame 20. Saya akan pindahkan ke samping kanan melalui transform panel di sini. Nah, di sini kelihatan warna hijau, di mana ini warna hijau tandanya pada sumbu X ini sudah ada perekaman keyframe. Nah, jadi sudah pernah direkam keyframe-nya, maka berwarna hijau. Tapi pada posisi ini belum ada perekaman keyframe. Maka untuk itu saya akan klik kanan, kemudian pilih insert single keyframe. Maka sudah berubah menjadi warna kuning. Warna kuning ini artinya pada posisi ini ada perekaman keyframe atau perekaman adegan ya. Saya akan playback atau play di sini ya. Jadi sudah ada dua cara untuk merekam sebuah adegan di Blender, baik melalui 3D view dengan shortcut keyboard I atau insert ya, I singkatan dari insert, atau bisa melalui panel transform yang ada di sebelah kanan ini. Baik, saya akan jelaskan yang terakhir untuk metode perekaman adegan di Blender. Saya akan hapus objek di sini, saya akan ganti objek, Shift A, saya pilih cone, saya akan naikkan terlebih dahulu. Kemudian silakan Anda bisa fokus di panel timeline di paling bawah ini. Di panel timeline ini ada tombol warna merah ini. Ini tombol automatic keyframe insertion. Jadi Anda bisa sorot, di situ sudah tertera automatic keyframe. Jika tombol ini diaktifkan, maka pergerakan objek, setiap pergerakan objek itu akan terekam sebagai keyframe. Maka perlu dihati-hati jika Anda memanfaatkan metode automatic keyframe ini untuk merekam sebuah adegan. Saya akan posisikan di frame 1, kemudian saya akan aktifkan automatic keyframe. Selanjutnya saya akan pindah. Nah, di sini sudah terekam
baik lokasi XYZ, rotasi XYZ maupun skala XYZ, ini semua akan terekam karena kita menggunakan mode otomatis untuk merekam sebuah adegan. Kemudian saya akan pindahkan ke frame 20. Saya akan gerakkan objeknya ke samping kanan. Nah, seperti ini. Di frame ke-20, semua transform, baik lokasi, rotasi maupun skala, ini akan terekam. Hasilnya pun sama. Nah, pergerakan objek dari kiri akan ke kanan. Cuman di sini semua sumbu XYZ, baik lokasi, rotasi maupun skala, itu akan terekam semua. Anda bisa mengkoreksi keyframe pada panel. Saya akan ganti panel timeline ini menjadi panel dropsheet seperti ini. Jadi di panel dropsheet ini Anda bisa mengkoreksi atau mengedit sebuah keyframe. Saya akan cek di sini ada lock root scale karena saya menggunakan automatic keyframe. Nah, di sini semua sumbu XYZ dan transformasinya baik lokasi, rotasi maupun skala ini terekam semua. Padahal mungkin yang digunakan hanya sumbu X saja dan itu hanya perpindahan lokasi. Terus bagaimana cara untuk mengeditnya? Anda bisa misal yang hanya kepakai X lokasi. Jadi sumbu X dan perpindahan. Karena kita tadi fokusnya merekam sebuah adegan perpindahan objek dari kiri ke kanan. Maka yang diperlukan hanya adalah sumbu X, yaitu lokasi. Untuk memilih keyframe di sini Anda bisa klik kanan, kemudian untuk menyeleksi beberapa keyframe Anda bisa tekan tombol keyboard B atau border untuk menyeleksi beberapa area. Saya tekan B, kemudian saya pilih di sini. Nah, maka yang saya seleksi akan terpilih dan Anda bisa menghapus keyframe ini yang tidak terpakai. Untuk menghapusnya Anda bisa tekan X delete keyframe. Jadi di sini cukup sederhana, yang terpakai hanya sumbu X untuk lokasi. Jadi saya sisakan X location seperti ini. Kemudian pada panel dropsheet ini juga bisa untuk mengedit perpindahan keyframe. Adegan pertama di sini terekam pada frame 1. Saya akan memindahkan adegan pertama ini pada frame misal 5. Di sini tertera 5. Kemudian saya akan pindahkan keyframe ini dengan cara grab dengan menekan tombol keyboard G. Nah, di sini bisa digeser. Jadi adegan ini akan dimulai pada frame 5, tidak frame 1 lagi. Begitu pula dengan frame yang ini, Anda bisa mengeditnya, mau dipindahkan di mana, bisa. Kemudian di dropsheet ini juga bisa menskala sebuah keyframe. Anda bisa menggunakan scroll untuk menyempitkan tampilan. Di sini, misal saya akan men-scale keyframe ini, saya akan memperluas ya. Tekan tombol A untuk menyeleksi semua, atau tekan A lagi untuk unselect all. Jadi tombol A ini fungsinya untuk menyeleksi semua maupun unseleksi dari semua keyframe. Kemudian saya tekan S untuk scale seperti ini. Nah, jadi untuk scale ini dibaca dari posisi time slider ini berada. Jika time slider ini saya letakkan di tengah,
seperti ini. Maka kalau saya scale dari kedua frame, baik frame awal maupun frame terakhir akan melebar. Kalau time slider ini saya letakkan di frame atau keyframe terakhir, kemudian saya scale, maka yang akan berubah yaitu frame pertama. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.